Pernah nggak kalian ngerasa waktu berlalu jauh lebih cepat dari yang kalian kira? Seolah-olah baru sebentar, tapi jam sudah lompat beberapa angka. Sekarang bayangkan, fenomena itu terjadi bukan di rumah, bukan di kantor, tapi di tengah hutan, sendirian, saat kamu sedang mendaki. Salah satu fenomena yang sering dikaitkan dengan misteri, tapi sebenarnya punya penjelasan yang jauh lebih menarik. Yuk kita bahas sambil ngopi. Ceritanya terjadi pada seorang pendaki bernama Adi. Dia bukan pendaki pemula, justru sudah beberapa kali naik ke gunung yang sama. Tapi suatu hari, saat dia naik sendirian, ada sesuatu yang terasa aneh. Adi mulai trekking jam 8 pagi. Medan biasa, jalur yang dia hafal, cuaca cerah. Sampai akhirnya, saat dia berhenti sebentar di dekat pohon besar, dia merasa seperti hanya istirahat 10 menit. Tapi begitu dia melihat jam, waktu sudah lompat hampir 3 jam. Adi nggak pingsan, nggak tertidur, nggak ada suara apapun. Waktu hanya hilang. Disinilah misterinya mulai. Setelah itu, kondisi sekitar terasa berbeda. Hutan seperti lebih sunyi dari biasanya. Udara lebih dingin. Adi bilang dia seperti mendengar gema samar, tapi nggak jelas dari mana. Dia coba lanjut berjalan, tapi arah yang harusnya dia kenal malah terasa asing. Pohon-pohon terlihat sama, tapi jalurnya seperti berubah. Fenomena ini sering disebut orang-orang sebagai hilang di dimensi lain, ditarik ke tempat kosong, atau ditarik alam. Tapi tenang, kita nggak akan bahas yang itu. Kita tetap pakai logika, data, dan penjelasan ilmiah. Yang menarik justru, fenomena seperti ini pernah terjadi bukan hanya di Indonesia. Pendaki di Jepang, Amerika, hingga Eropa pernah melaporkan kejadian serupa. Kehilangan waktu beberapa jam, padahal merasa cuma sebentar. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Ada beberapa penjelasan kuat dari sisi sains. Time compression. Otak salah membaca durasi. Ketika seseorang berada di kondisi stres ringan, dehidrasi ringan, kelelahan ringan, atau terlalu fokus pada satu hal, otak bisa mengkompres waktu. Yang terasa 10 menit, bisa saja 1 jam lebih. Dissociation. Tubuh ada, pikiran nggak 100% hadir. Ini bukan hal mistis. Mirip seperti saat kita nyetir jauh, dan tiba-tiba nggak ingat beberapa menit sebelumnya. Fenomena ini disebut highway hypnosis. Pada pendaki, ini bisa terjadi saat berjalan berulang-ulang di jalur yang sama. Pengaruh lingkungan hutan. Hutan yang sunyi, minim suara, cahaya terbatas, semua itu mempengaruhi persepsi waktu. Otak manusia membaca waktu lewat ritme suara, cahaya, dan aktivitas. Kalau itu hilang, persepsi kita kacau. Microsleep. Tidur singkat yang berlangsung cuma beberapa detik, tapi bisa menyebabkan hilangnya memori beberapa menit. Biasanya karena kurang tidur sebelum mendaki. Semua ini terdokumentasi dalam jurnal psikologi dan laporan penyelamatan gunung. Sekarang, kita balik ke Adi. Setelah kehilangan waktu 3 jam, Adi memutuskan berhenti di satu spot yang cukup terbuka. Dia duduk, minum, atur napas. Dan disitulah sesuatu mulai masuk akal. Dia sadar, sebelum naik, dia lembur sampai dini hari. Sampai base camp pun dia kurang tidur. Bahkan pas naik, dia terlalu fokus pada langkahnya dan memaksakan tempo. Ketika tubuh lelah dan otak kehilangan ritme lingkungan, kita bisa keluar dari fokus tanpa sadar. Dan jalur yang terasa berubah, itu bisa terjadi karena efek directional confusion, saat pandangan kita hanya fokus lurus ke depan dan tidak memperhatikan landmark. Kalau digabungkan, semuanya sangat masuk akal. Dan fenomena ini banyak sekali terjadi pada pendaki solo. Yang menarik adalah, kadang kita menganggap fenomena seperti ini sebagai misteri besar. Dan memang terasa misterius karena pengalaman yang tidak biasa selalu menggugah imajinasi. Tapi begitu kita tarik pelan-pelan ke sisi ilmiah, ada banyak hal yang bisa kita pahami. Cara tubuh bekerja, cara otak membaca waktu, dan bagaimana kondisi ekstrim membuat persepsi manusia berubah. Dan justru disitulah keindahannya. Misteri tetap menarik, tapi penjelasannya bisa jauh lebih menakjubkan. Jadi, menurut kalian, Adi benar-benar mengalami fenomena misterius? Atau semua itu hanyalah gabungan kondisi fisik, lingkungan, dan psikologi? Kalian punya pengalaman yang mirip? Atau punya cerita lain yang ingin dibahas? Tulis di komentar.
Dan kalau kalian suka konten yang menggabungkan misteri, edukasi, dan cerita nyata seperti ini, jangan lupa subscribe, karena kita akan bahas banyak banget fenomena unik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.